Narso, kepala desa Ngepringan, Kecamatan Jenar, Sragen, Jawa Tengah, sengaja mandi lumpur di sebuah jalan yang rusak. Ini sebagai bentuk protes lantaran jalan penghubung antara desa Ngepringan dan desa Melale ini sudah rusak sejak tahun 2018 dan tidak kunjung diperbaiki. Padahal ini jadi jalan utama yang digunakan masyarakat sekitar untuk beraktivitas. Cuman ya maksud kita ya meskipun nggak semuanya tapi kan diperbaiki gitu loh mas, nggak separah itu. Tidak membahayakan warga. Nggak membahayakan warga. Terutama manusia lah. Ya. Belum pernah diperbaiki pak ya? Belum ada mas. Itu sebenarnya jalan itu kalau nggak ditambal sulam sama warga dengan swadaya itu sudah nggak bisa dilewati itu. Jalan akses ke kecamatan yaitu ke tempat kesehatan, ke pasar, anak-anak sekolah lewatnya situ semua. Ya. Memang jalan utama satu-satunya. Ya. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum menyebut perbaikan jalan sempat tertunda karena refocusing anggaran pada 2025. Kini Pemkab Sragen memastikan usulan perbaikan akan dilakukan pada perubahan APBD 2026 atau penetapan APBD tahun 2027. Di tahun 2025 sebenarnya sudah ada rencana kita untuk rekonstruksi lanjutan, tetapi ada terkena refocusing itu Pak. Nanti akan kami usulkan kembali, yaitu melalui sumber anggaran APBD berikutnya nanti kami usulkan, termasuk juga kami usulkan melalui sumber-sumber pendanaan anggaran lainnya. Sambil menunggu perbaikan jalan, dalam waktu dekat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen juga akan melakukan pemeliharaan rutin. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Lalu bagaimana cerita lengkapnya sang kepala desa nekat mandi lumpur? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Kepala Desa Ngepringan, Sragen, Jawa Tengah, Narso. Selamat siang Pak Narso. Pak Narso, awal ide untuk mandi lumpur, protes kepada Pemkab ini datang dari mana Pak? Idenya orang terlalu sering dimaki-maki, sering dikata-katain warga, sering melihat sendiri, kadang-kadang orang terjatuh, anak-anak sekolah, sepatunya pada ditenteng, kadang-kadang ya ke pasar pagi-pagi, apalagi yang pulang kerja, buruh di pabrik itu pulangnya malam, semua serba kesulitan, jadinya kita ada inisiatif itu. Sedangkan kita sudah mengajukan melalui musren kecamatan, melalui temu langsung, ternyata belum ada tindak lanjut, jadinya kita melakukan ide seperti itu, Bapak. Ada sampai yang kecelakaan, Pak, karena jalan rusak di sana? Banyak sekali. Bahkan yang tragis itu kalau takutnya mendunia. Orang Jepang mau rekrut tenaga TKW ke Jepang itu kan nengok rumahnya di sini, jatuh di situ. Tangki olinya itu sampai pecah Pak, pakai mobil jazz itu. Saya lihat di kepala sendiri, di mata sendiri. Jadinya ya jangan sampai jadi kejadian seperti itu yang berulang-ulang. Iya. Untuk jalan yang rusak di sana itu sepanjang apa sih Pak? Sebenarnya jalan itu penghubung desa Ngepringan dan desa Male itu sampai ke kecamatan namanya Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen itu sepanjang 7,5 kilometer yang rusak itu Bapak. Teman itu bunyinya di SK Kabupaten, Jalan Kabupaten Sragen 2 ruas. Ruas Ngepringan Bago dan Bago Melale itu sebenarnya sepanjang 7,5 kilo. Cuman yang kemarin saya mandi lumpur itu yang ruas Bago Melale itu 3,5 kilo. Cuman yang sebenarnya itu jalan kabupatennya itu mencapai desa Ngepringan itu 7,5 kilo gitu. Ya Pak Narso, ini rusaknya sudah dari kapan sebenarnya Pak? Rusaknya itu kalau yang parah banget itu 2018 Bapak. 2018 itu udah mulai rusak banget. Terusan kita udah mengajukan yaitu lewat musren, lewat apa saja yang ditempuh. Dan ada mau dibangun 2024, muncul lagi 2025, muncul lagi ada pamflet tulisan itu jalan ini dalam sedang masa lelang gitu. Masa lelang itu kan berarti kan udah siap dibangun banget. Ditunggu-tunggu juga nggak muncul lagi. 2025 malah ada wacana Desa Ngepringan mendapat bantuan 1 miliar untuk membangun ruas jalan itu.
ternyata kena refocusing juga masih itu. Gimana kepala desa nggak pusing kepalanya. Jadi ya udah dimaki-maki, daripada dimaki-maki ya kita mending gimana solusinya. Pokoknya kalau mulut sudah nggak bisa didengar ya tindakan saya lakukan gitu aja Bapak. Hampir Itu setiap spontan tahun aja. sebenarnya ada rencana perbaikan Pak, tapi tidak pernah jadi terrealisasi. Apa alasan sebenarnya? Muncul terus itu. Yang 2024 itu kena refocusing, 2025 juga kena refocusing. Tapi yang kena refocusing itu kok pas di tempat saya terus, gimana nggak pusing jadinya kayak gitu. Taunya masyarakat itu tergantung kepala desanya, kata kepala desa di sini kok jalannya nggak dibetulin. Akhirnya ya kepala desa juga kan yang pusing. Ya tindakan itu aja yang kita lakukan. Jalan itu rusak udah banget, kalau nggak dapat swadaya dari masyarakat itu udah nggak bisa dilewatin Bapak itu, jalan itu kebanyakan udah dari swadaya masyarakat, emang benar. Ya, yang terakhir janji dari Pemkab kapan akan diperbaiki? Dan di Pemkab setelah muncul ini baru DPU Bina Marga mengatakan bahwa ini mau diprioritas, artinya estimasinya sekitar berapa lagi ada tindakan itu. Kalau yang 2026 awal penetapan ini sebenarnya tidak muncul lagi, ngepringan itu nggak dapat lagi, makanya saya udah kayak nggak kuat, bahasanya udah nggak kuat mendengar kata-kata yang sampai pedes-pedes itu, jadinya akhirnya kita melakukan hal seperti itu. Ya, rusaknya sudah lama Pak Narso, apakah sepanjang rusak itu ada swadaya dari masyarakat juga untuk membuat ataupun memperbaiki jalan secara sementara gitu? Jalan itu kalau nggak diswadaya dari masyarakat sudah nggak bisa dilewatin Bapak. Jalan itu murni dari swadaya masyarakat. Meskipun itu jalan kabupaten, karena kita lewatnya bisanya jalan satu-satunya, dan di situ ya tiap tahun kita mengadakan swadaya. Cuman kekuatan swadaya kan ya semampunya, kuatnya beli grosok, itu yang tanah uruk, kadang-kadang juga di tanah merah itu, pokoknya yang penting bisa dilewatin dulu aja. Itu biaya sendiri karena Pak Narso? Ya karena sudah, ya Itu biaya sendiri? biaya sendiri dari swadaya. Kita memang penghasil tebu Bapak, sebenarnya pajak ke pemerintah besar juga, karena kita daerahnya daerah penghasil tebu, kan ya dimuatin kendaraan berat, kendaraan apa bawa tebu itu. Cuman ya itu kalau ya swadaya, kalau nggak swadaya nggak bisa dilewatin, mau lewat gimana lagi? Ya, memang kita sering swadaya. Ya, ini kerap rusak jalannya ini gara-gara apa sebenarnya Pak? Apakah dilewati kendaraan yang berat seperti itu bertonase besar? Kalau itu belum mendukung banget. Kalau kerusakannya yang jelas itu memang jalan itu sudah 24 tahun yang lalu. Sudah nggak pernah diperhatikan. Bahkan jalan itu memang jalan kabupaten murni. Jadi kita nggak bisa pakai dana desa ataupun dana apapun. Itu kan murni jalan kabupaten. Artinya yang bisa memperbaiki ya selain swadaya ya memang harus tanggung jawab kabupaten, seperti itu. Baik, semoga ada tindak lanjut yang segera bisa mengatasi kerusakan jalan di sana. Terima kasih Pak Narso sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Semoga ada tindak lanjut Pak. Terima kasih.